Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron. Nah, secara sederhana kita bisa membaca ya yang ada di slide bahwa konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul atau struktur fisika lainnya. Nah, ibaratnya manusia ya, elektron ini pun juga tersusun secara teratur di rumahnya masing-masing. Nah, jadi untuk bisa memahaminya kan kita sudah belajar mengenai atom. Kita tahu bentukannya atom yang di dalamnya terbagi atas subunit tertentu. Nah, salah satu penyusun dari partikel subunit atomik adalah si elektron. Nah, elektron ini posisinya ada di luar inti. Nah, jadi diingat ya, kalau yang di tengah ini adalah inti atom, yang di dalamnya ini terdapat proton dan juga neutron. Nah, maka yang mengelilingi inti adalah si elektron. Nah, berkaitan dengan tempatnya elektron tadi, nah ini kita bisa gambarkan adanya istilah kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Khusus untuk kulit pertama, nah ini kalau misalnya kita tandai ya, kita tandai sama-sama. Nah, ini adalah inti atom ya, ini inti atom ya, kita bisa lihat. Nah, kulit pertama setelah inti atom ini kita beri nama kulit satu. Nah, kulit satu ini ya diisi oleh elektron, di mana kita sebut rumahnya itu adalah orbital s. Nah, orbital s sendiri maksimum hanya mampu diisi oleh 2 elektron saja. Jadi nggak boleh lebih ya. Nah, lanjut lagi, setelah kulit pertama ada istilahnya ini adalah kulit kedua. Nah, untuk kulit kedua jumlah maksimum elektronnya itu ada 8. Kenapa? Karena memang di kulit kedua ini terdapat 2 subkulit. Nah, ini kan adalah kulit kedua ya. Ini adalah K2. Jadi istilah untuk, bukan K2. Ini adalah L ya, kulit L. Kulit kedua atau kita beri simbol L ya. Kita beri simbol L. Nah, di sini tuh dia ada 8 elektron. Nah, yang 8 elektron ini nanti subkulitnya itu ada orbital s dan juga ada orbital p. Nah, nanti lanjut lagi di sini ada kulit ketiga. Nah, ini kita beri simbol M. Jumlah maksimum elektronnya adalah 18 elektron. Nah, karena 18 elektron otomatis nanti dia terdiri dari subkulit S, subkulit P, dan juga subkulit D. Nah, jadi kalau misalnya bingung nih, bisa kita gambarkan satu persatu. Nah, yang ini bisa kita kecilkan dulu. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memberi catatan pada gambar si atom tadi ya. Yang ini saya hapus dulu. Jadi ini kita hapus supaya kita bisa. Nah, ini kita hapus. Nah, nanti jika sudah, teman-teman bisa gambarkan kembali bentuk dari si atom, yaitu ada inti atom, kemudian juga partikel penyusunnya ya, partikel penyusun si inti itu kan inti atom terdiri dari proton dan juga neutron. Kemudian dia dikelilingi oleh yang namanya elektron. Nah, elektron tadi berada dalam suatu lintasan. Lintasannya ini merupakan rumah dari si elektron atau kita kenal sebagai orbital. Nah, jenis-jenis orbital ini juga menunjukkan subkulit dari kulit-kulit utama. Nah, kan kulit utama kita beri nama K.
Nah, di dalam kulit K ini ada lagi namanya subkulit, yaitu ada S, ada P, ada D, dan juga ada F. Nah, kalau misalnya kita gambarkan ya, ini kita bisa geser dulu. Nih, ya pastikan kita sudah sudah paham. Nah, di sini misalnya kita punya istilahnya itu K ya. K ini adalah kulit pertama. Oke, kita ulang lagi tulisnya. Ini K. K adalah kulit pertama. Nah, di sini K ini maksimalnya adalah 2 elektron. Nah, rumus untuk menentukan jumlah maksimum elektron ini ya, teman-teman itu bisa pakai rumus 2N kuadrat. Nah, sehingga N ini ya adalah kulit keberapa. Nah, karena ini adalah kulit 1, nah 2 dikali 1 kuadrat, maka jumlah elektron maksimumnya adalah 2 elektron tadi. Nah, di sini subkulit dari kulit utama K ini diberi nama orbital S. Nah, orbital S ini kan isinya 2 elektron. Makanya dalam penulisan konfigurasi elektron modern kita akan tulis 1s2. 1 di sini. Nah, ini bisa kita tandai 1 di sini menunjukkan N atau si kulit utama. Sedangkan S ini, nah ini adalah subkulitnya. Ya, ini adalah subkulitnya. Nah, sedangkan 2 di sini ini merujuk pada jumlah elektron maksimumnya. Kemudian kita bisa next lagi ke kulit yang kedua ya. Kulit yang kedua tadi, kita beri istilahnya itu lambangnya adalah L. Nah, di sini katanya maksimum elektronnya adalah 8 elektron. Ya, ini kita bisa cek dari 2N kuadrat. Nah, sama dengan 2 dikali, nah nilai N ini ya kan, nilai N kalau tadi ini N-nya adalah 1. Nah, karena L ini adalah N-nya 2, maka 2 dikali, dikuadratkan. 2 kali 2 kuadrat, berarti sama dengan 2 dikali 4. Maka hasilnya adalah 8 elektron. Nah, untuk kulit utama L atau kulit kedua ini dia akan punya subkulit S dan juga subkulit P, di mana subkulit P jumlah elektron maksimumnya adalah 6 elektron. Nah, jadi teman-teman ingat ya, kalau S tadi dia 2 elektron, kalau P dia 6 elektron. Makanya dalam penulisan konfigurasi elektron ya, kalau sudah menunjukkan kulit kedua, nah 2S2, 2P6 ya. Nah, di sini angka 2 menunjukkan dia ada di kulit kedua. S dan juga P, nah ini adalah subkulit. Nah, tempat si elektron itu berada dengan tingkatan energi, karena antara orbital S dan P tentu memiliki tingkatan energi yang berbeda. Sedangkan angka 2 dan juga angka 8 ini menunjukkan jumlah elektron maksimumnya, yaitu ada 8 elektron. Oke, kita coba lagi untuk yang kulit ketiga. Nah, kulit ketiga itu tandanya M. Jumlah maksimum elektronnya adalah 18 elektron. Kita bisa cek 2N kuadrat, di mana 2 N-nya adalah 3 karena kulit ketiga kan, dikuadratkan. Maka 2 dikali 9.
2 dikali 9 maka reverse ke 18 elektron. Nah, kalau sudah, untuk kulit utama 3 atau kulit ketiga, nah ini dia akan punya subkulit S, subkulit P, dan juga subkulit D. Nah, oleh sebab itu, dalam penulisan konfigurasi elektronnya kita akan tuliskan 3S2, 3P6, ingat jumlah elektron maksimum P adalah 6, sedangkan jumlah maksimum D ini adalah 10 elektron, maka 3D10. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan angka 3 ini menunjukkan kulit ketiga ya, atau menunjukkan N sama dengan 3. Lalu S, P, dan juga D ini adalah subkulit ya. Jadi ini SP dan D ini adalah subkulit atau si orbital tadi. Nah, untuk 18 elektron ini dibuktikan dari 2 ditambah 6 ditambah 10, maka totalnya adalah 18 elektron. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan dari gambar yang ada di sini ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek nih setelah KLM, nah berarti kan ada yang namanya istilahnya kulit keempat. Nah, kulit keempat, nah setelah huruf M apa? Nah, berarti setelah huruf M adalah N. Berapa jumlah elektron maksimumnya? Kita bisa hitung 2N kuadrat, di mana 2 dikali N. Nah, karena ini adalah kulit keempat, maka 4 kuadrat. Berarti di sini sama dengan 2 dikali 16. Berarti 32 elektron ya. 32 elektron. Nah, karena di sini sudah masuk ke kulit keempat, jumlah maksimum elektronnya ini juga adalah 32. Nah, berarti dia punya subkulit apa saja? Dia akan punya subkulit S, P, D, dan juga subkulit F. Nah, ya kan? Nah, ingat subkulit F di sini jumlah elektron maksimumnya adalah 14 elektron. Maka kita bisa menuliskan nih teman-teman, konfigurasi untuk kulit keempat dimulai dari orbital S. Berarti kan 4S2, 4P6, 4D10, kemudian 4F14. Nah, kalau misalnya kita hitung ya kan, 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah di sini ada 14, maka ini totalnya adalah 32 elektron. Nah, temu kan? Nah, ini adalah penjelasan dari si subkulit ya, subkulit dari orbital-orbital S, P, D, dan juga F. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi mengenai bagaimana sih kaidahnya untuk bisa menuliskan konfigurasi elektron. Nah, kurang lebih ada 3 aturan yang bisa kita pegang untuk menuliskan konfigurasi elektron. Nah, untuk yang pertama ini ada namanya asas Oboff ya, Aufbau ya, atau Oboff karena dari Prancis ya kan. Nah, dia mengatakan bahwa kita mengisikan elektron pada orbital ya, orbital atau subkulit tadi yang S, P, D, dan juga F itu dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Nah, tahu dari mana tingkat energinya? Nah, ini dia sudah gambarkan ya kan. Jadi kalau misalnya kita misalnya gambarkan
misalnya di sini. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, di sini nih. Nah, untuk yang bagian sebelah kiri nih, nah ya kan, ada K, L, M, N dan seterusnya. Ini adalah kita sebut sebagai kulit. Nah, ini adalah kulit utama, ya kan? Jadi kalau dalam bilangan kuantum ini adalah kulit utama. Ya, kulit utama. Nah, kemudian SPDF, nah ini kan adalah subkulit, atau istilahnya kalau dalam bilangan kuantum ini adalah azimut, ya kan? Azimut. Nah, SPDF ini adalah azimut. Nah, untuk urutan dari tingkat energinya, nah ini kita, misalnya ini dari gambar ini saya besarkan. Oke, kita buat dia di depan. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah tingkatan energinya ini kita ikuti saja tanda ya. Kita ikuti tanda atau alurnya. Nah, ini start energi yang paling rendah ini adalah di 1S ya. Kemudian dia akan naik ke 2S, naik ke 3S, naik ke 2P maksud saya. Nah, ke 2P, kemudian ke 3S, ke 3P, kemudian ke 4S dan seterusnya hingga ke 8S2. Jadi, kalau misalnya teman-teman membaca, ini kita bacanya bukan 1S, 2S, kemudian 3S, bukan dari atas ke bawah seperti ini baru pindah ke kanan, tidak, tapi mengikuti alur ya, alur yang sudah diberikan oleh si Above ini tadi. Jadi kalau misalnya nanti kita mau membuat konfigurasi elektron, nah itu tidak bisa 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, tidak ya, tapi kita harus ikuti pengaturan atau aturan yang sudah diberikan. Oke, kalau sudah kita akan coba ke contoh ya, ke contoh soal. Oke, kita hapus dulu tanda-tanda ini. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Misalnya, teman-teman punya atom oksigen. Ya, kita punya atom oksigen. Nah, di mana atom oksigen ini punya nomor atom 8 ya. Maka kalau mengikuti aturan Above, kita kan harus start dari energi yang lebih rendah. Nah, berarti kita start dari 1S2. Oke. Setelah 1S2, nah ini teman-teman bisa lihat, setelah 1S2 kita akan lanjut ke 2S2. Nah, 2S2. Ingat, untuk si orbital S ya, elektron maksimumnya adalah 2, tidak boleh lebih. Kurang boleh, lebih tidak boleh ya. Nah, setelah 2S2, nah ini kan kita lihat alurnya, berarti kita masuk ke 2P. Nah, di sini apakah saya harus menuliskan 6? Nah, kalau kita tuliskan 6, nanti jumlah elektronnya lebih, sedangkan si oksigen, nah oksigen ini kan nomor atomnya 8. Kita mesti ingat ya. Nah, Z ya kan, atau nomor atom ini akan sama dengan jumlah proton dan akan sama juga dengan jumlah elektron. Sehingga pada saat menuliskan konfigurasi elektron ya harusnya ketemunya 8 ya, tidak boleh lebih. Karena di sini sudah ada 2 tambah 2 4, maka kurang 4. Maka di sini kita tulis 4. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa maksimum dari P ya, maksimumnya ini adalah 6 elektron, tapi dia boleh kurang dari 6 elektron dan tidak boleh lebih dari 6 elektron ya, karena memang kapasitas dari rumahnya itu hanya mampu menampung 6 elektron. Oke. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke aturan Hahn. Nah, untuk aturan Hahn ini juga cukup menarik ya. Bahwa elektron ya, di sini elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital terisi penuh. Nah,
Maksudnya seperti apa? Nah, ini bisa kita kecilkan untuk kita gambarkan ya. Kalau ini di contoh soal ini adalah nitrogen, kita contohkan oksigen ya. Tadi kan kita sudah belajar yang oksigen. Nah, baik. Di sini akan kita tuliskan oksigen, dia punya nomor atom 8 ya. Nah, di sini kotak-kotak yang ada di gambar ya, teman-teman nggak usah bingung. Kotak yang ada di gambar ini menunjukkan rumahnya si elektron. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini ada S, nah rumahnya itu kotak satu persegi seperti ini ya. Kalau untuk yang S, kalau yang P ini rumahnya itu ada 3 kotak. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke D, ini dia kotaknya ada 5. Nah, maksudnya apa ini kotak-kotak ini? Ingat, tadi S ini maksimum bisa nampung berapa? Bisa nampung 2 elektron. Nah, elektron ini ditunjukkan di dalam ini kan kotak tadi ini adalah rumahnya. Nah, otomatis elektron ada di dalamnya. Jika di S ini ada 2 elektron yang maksimum, maka kita tandai dengan tanda panah. Nah, ya kan? Jadi tanda panah ini menunjukkan si 2 elektron. Nah, tadi kan yang P ini katanya 6 elektron kan maksimum isinya. Nah, ini kita bisa isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini terbukti bahwa 3 kotak ini hanya mampu menampung 6 elektron. Begitu juga dengan yang orbital D, dia bisa menampung maksimum 10 elektron. Nah, cara pengisiannya kita harus isi dulu yang ke atas ya, yang tanda panahnya ke atas. Nah, kalau sudah terisi penuh, nah baru kita isi dengan tanda panah yang berlawanan arah. Nah, ini terbukti bahwa masing-masing kotak ini ya kan bisa menampung maksimum 2 elektron. Karena ada 5 kotak, makanya bisa masuk 10 elektron. Lalu apa hubungannya dengan aturan Han tadi? Nah, kalau tadi teman-teman sudah perhatikan bagaimana cara saya mengisi elektron, harusnya sudah paham gitu ya. Nah, kita gambarkan dulu nih konfigurasi elektronnya. Tadi kan dia 1s2 ya. Kemudian lanjut lagi 2s2. Kemudian yang terakhir adalah 2p4. Ini konfigurasi untuk si elektron. Nah, berdasarkan aturan Han, kita buatkan rumahnya. Nah, orbital S rumahnya adalah 1 persegi. Orbital S juga 1 persegi. Sedangkan orbital P ini ada 3 persegi ya kan. Nah, ini yang tidak usah kita hapus ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengisikannya? Nah, tadi kita sudah tahu kan bahwa kita isi dengan tanda panah menghadap ke atas terlebih dahulu. Nah, ini 1. Nah, karena di sini untuk yang 1S dia isinya 2, maka saya buat lawannya yaitu tanda ke bawah. Maka ini sudah lengkap. Begitu juga untuk yang 2S. Nah, ini juga ke atas dulu, baru yang ke bawah. Nah, aturan Han ini bisa kita lihat di posisi 2P4. Nah, ini kita bisa buat lagi satu kotak untuk membandingkan. Ya, untuk membandingkan seperti apa sih pengisian untuk aturan Han. Nah, ingat, katanya ya kan, dalam satu tingkatan energi ya kan, elektron itu tidak akan berpasangan sebelum orbital lain terisi penuh. Contohnya seperti ini. Ini kan untuk si orbital P ada 4 elektron. Di sini dia punya rumah 3. Bisa saja saya menuliskannya kan seperti ini. Nah, ini kan intinya dalam orbital P ini ada 4 elektron, ya kan? Tapi ternyata tata cara pengisian seperti ini salah besar. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin berpasangan seperti ini sebelum semua rumahnya ini diisi dulu. Nah, jadi kita harus mulai dulu
1, 2, 3. Nah, karena ketiga orbital ini sudah terisi penuh, berarti kan masih kurang satu orbital, maka kita akan mulai dari yang paling kiri, 4. Nah, ini adalah aturan yang sesuai menurut Han. Jadi tidak akan dia berpasangan seperti ini sebelum yang lainnya terisi secara penuh. Nah, ini harus teman-teman pegang dan teman-teman pahami, oke? Nah, atau misalnya kita mau contoh yang lainnya. Nah, dari nitrogen ya kan, nitrogen ini. Nah, nitrogen ini dia punya nomor atom 7. Nah, kalau misalnya saya gambarkan konfigurasinya, berarti kan 1s2, kemudian lanjut. Oke, kita lanjut 2s2 dan kemudian juga 2pg. Karena 7 ya kan, berarti kan kurang 3. Nah, di sini untuk 1s2 dan 2s2 karena memang sama-sama orbitalnya 1 dan isinya juga full, makanya tidak ada masalah, bisa langsung kita isi kan. Tanda panah atas ke bawah. Nah, untuk yang orbital P, nah sini kita bisa buat nih perbandingannya. Nah, karena 3 tadi yang saya katakan, bisa saja saya langsung tulis yang berpasangan kemudian 1 seperti ini ya kan. Intinya ini adalah 3 elektron ya kan. Nah, ini adalah cara yang salah. Kenapa? Karena ada satu orbital yang kosong. Sedangkan berdasarkan aturannya dia tidak akan berpasangan sebelum semua orbitalnya terisi penuh. Makanya kalau kita mau tuliskan 1, 2, 3. Nah, artinya tidak ada yang berpasangan. Nah, demikian untuk aturan Han. Ya, untuk aturan Han. Nih, kita perbesar. Oke, kita lanjut lagi ke yang aturan terakhir, yaitu larangan Pauli. Nah, sebenarnya larangan Pauli ini sudah terjawab pada saat tadi kita mengisi elektron di dalam orbital. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, atau yang paling terkenal kita gunakan untuk larangan Pauli ini adalah yang ini. Ya kan? Dalam satu orbital yang sama, nah itu arah spin dari elektron harus berbeda. Nah, maksudnya arah spin itu apa? Nah, oke, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu untuk kita jelaskan. Nah, di sini akan saya kecilkan. Nah, teman-teman bisa lihat deh berdasarkan slide yang sudah ada ya, yang sudah diberikan. Nah, maksudnya seperti ini. Tadi kan kita sudah punya, tadi ya contohnya masih sama deh, oksigen tadi ya. Oksigen, oke, oksigen dengan nomor atom 8, kita tuliskan 1s2, 2s2, dan juga 2p4. Nah, tadi saya gambarkan rumah elektron S, ada satu kotak. Jumlah elektronnya ada 2. Yang dimaksud dengan spin itu ya, ada tanda panah arah ke atas. Nah, ini artinya spin plus setengah. Kalau tanda panahnya ke bawah, ini menunjukkan spin negatif setengah. Oke. Nah, kalau sudah, ya kan. Nah, dalam satu rumah ya, dia itu arahnya harus saling berlawanan. Jadi kalau ibaratnya manusia itu ya dalam satu rumah itu kan pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada suami, ada istri. Tidak mungkin dalam satu rumah tidak saling, maksudnya itu tidak mungkin dalam satu rumah istri-istri atau suami-suami ya. Nah, jadi harus saling perlawanan. Nah, misalnya tanda spinnya pun kalau tadinya saya tuliskan spin yang ke atas yang pertama kali, maka gandengannya harus yang ke bawah. Nah,
Begitu juga dengan yang untuk yang 2s2. Nah, karena 2 elektron maka yang pertama arahnya ke atas, yang kedua arahnya ke bawah. Nah, untuk yang P, nah tadi kan kita sudah mengikuti aturan Han ya. Dia harus mengisi semua orbital baru berpasangan. Berarti 1, 2, 3, baru yang terakhir 4. Jadi dimulai startnya itu yang dari kiri dulu, tengah baru yang kanan. Atau kalau mau dikasih tanda, ini yang sebelah kiri ini adalah istilah PX, yang sebelah tengah ini adalah PY, setelah paling kanannya adalah PZ ya. Nah, lalu apa maksudnya? Bahwa suatu atom itu tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, maksud dari keempat bilangan kuantum ya itu tadi. Teman-teman ingat kan? Bilangan kuantum itu ada 4. Nah, BK ya. BK itu ada bilangan kuantum utama, ya kan? Ini yang utama. Kemudian bilangan kuantum L, ya kan? Ini ada, jelek banget. Ini L. Nah, ini L, ini adalah azimut. Nah, kemudian ini ada M atau magnetik. Ini magnetik. Kemudian terakhir adalah tuh spin, ya kan? Nah, kalau spin ini tadi yang nilainya yang sudah saya tuliskan ini tadi ya, plus setengah dan negatif setengah. Nah, masing-masing BK ini kan punya nilai tertentu. Utama ini dilihat dari kulit utamanya. Azimut ini dilihat dari subkulitnya. Makanya tadi ada istilah S, P, D, dan seterusnya. Nah, magnetik ini dilihat dari pengisian terakhir spin. Apakah nilainya 0, plus 1, negatif 1. Nah, ini juga akan menggambarkan sifat magnetik dari suatu senyawa sebenarnya. Nah, sedangkan spin ini adalah arah ya. Spin itu kan putaran ya. Jadi elektron ini di dalam orbitalnya itu saling berotasi. Nah, jadi arah rotasinya ini plus setengah atau negatif setengah, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bilangan kuantum tadi. Nah, di sini bisa dijelaskan sebenarnya ya. Misalnya, tadi yang gambar 1s ya kan. Untuk orbital 1s, nah ini kalau misalnya kita gambarkan. Nah, 1s. Tadi ya 1s untuk oksigen kan 1s2. Nah, di sini untuk N ya, bilangan kuantum utama itu adalah angka 1. Jadi ingat ya tadi istilah kulit pertama, maka N-nya adalah 1. Kemudian untuk L-nya atau azimut, nah di sini kan adalah S. Di mana nilai S ini sama dengan 0 ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi deh, ini bukan sesuatu yang umum ya. Kemudian untuk magnetiknya, nah untuk magnetiknya itu, nah ini bisa dilihat ya teman-teman, karena orbitalnya hanya 1, ya otomatis ini nilainya 0 ya. Jadi mau dia spinnya arah ke atas, mau spinnya arah ke bawah, ya nilai magnetiknya tetap 0. Nah, yang membedakan itu nanti ada di spin. Nah, maksudnya spin ini apa? Kalau seandainya dia hanya terisi 1s1 ya kan? 1s1 otomatis spinnya arahnya ke atas. Maka ini nanti nilainya adalah plus setengah. Tapi kalau misalnya dia sudah terisi penuh 1s2 ke atas dulu, nah baru yang terakhir adalah ke bawah. Nah, penulisan spin yang terakhir, nah ini kan dia spinnya yang ke bawah ya, maka nilai spinnya adalah setengah. Nah, itu maksudnya. Jadi meskipun dia di sini 1s, ini akan ada perbedaan untuk nilai spin. Ada yang plus setengah, ada yang negatif setengah. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa latihan
soal berkaitan bagaimana menuliskan konfigurasi elektron mengikuti 3 aturan yang ada, dimulai dari aturan Oboff, aturan Hahn, dan juga larangan Pauli. Demikian dan terima kasih.